Yo guys, XRP ada transaksi volume yang cukup besar. Sementara itu, untuk Bitcoin-nya sendiri ini ada perubahan. Di Gaussian Channels-nya ini dalam time frame mingguan tiba-tiba berubah hijau di sini teman-teman. Dan ini sudah merupakan salah satu pertanda ke depan ini di awal minggu ini akan seperti apa pergerakan Bitcoin itu teman-teman. Dan ada beberapa altcoins lain juga akan kita bahas dalam update kali ini selain dari XRP ataupun Bitcoin. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, yang pertama di sini kita berbicara adalah tentang si Bitcoin-nya. Di sini ada memang penasaran ya. Penasaran ataupun kecurigaan. Lebih tepatnya kecurigaan teman-teman karena ini harga Bitcoin ini terus saja berada di 29.000 29 ribuan dolar ini sudah sekian lama ini di sini dan ini pertanda akan breakout atau malah dia breakdown teman-teman. Silakan menulis di kolom komentar apa pendapat kalian mengenai hal ini. Karena saya juga mengambil dari analisa CryptoCrow. Di sini dia menyatakan bahwa ada 61 bars dengan total 427 hari. Ini Gaussian Channels-nya ini merah teman-teman. Dan sekarang ini sudah berubah menjadi hijau. Apakah ini akan mengulangi siklus yang pernah terjadi di 2015-2017 untuk Bitcoin? Sementara itu, apakah Cardano akan explode juga di cycle yang ini? Oke, itu dikatakan oleh si CryptoCrow. Jadi dia membawa-bawa Cardano karena dia salah satu juga yang sering memberitakan tentang Cardano, teman-teman. Sementara untuk lebih ke teknikal ya di sini mengenai Bitcoin tersebut teman-teman. Dari Lifecoin Watch ini menyatakan bahwa kemungkinan besar untuk Bitcoin ini berada di very bullish position guys untuk hal ini. Akan tetapi tidak juga hal ini akan menjadi semacam garansi bahwa hal tersebut akan terjadi teman-teman. Akan tetapi seperti saya katakan tadi bahwa ini sudah jadi hijau di Gaussian Channels-nya di sini dan apakah ini akan retest di sini untuk harga Bitcoin kemudian akan lanjut dia terjadi kenaikan ini untuk time frame yang 1 minggu teman-teman. Dalam hal ini jika teman-teman merasa ini akan menjadi shifting atau perubahan harga arah ya, silakan menulisnya di kolom komentar seperti apa kalian melihat kejadian ini teman-teman. Kalau menurut saya pribadi di sini saya ingin ini betul-betul akan menjadi momentum pertama untuk terjadi bounce di sini menembus 31-32. Itu yang saya inginkan terjadi teman-teman. Akan tetapi balik lagi, memang sejarah itu kadang-kadang bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Akan tetapi kadang-kadang kita juga di dalam ekonomi ini hal-hal yang tidak diekspektasikan itu kadang-kadang terjadi atau yang tidak terduga itu yang terjadi, maka dari itu kita seyakin-yakinnya kita mengenai perubahan harga dalam hal ini teman-teman untuk Bitcoin ini seyakin-yakinnya kita perlu juga kita bersiap untuk keadaan-keadaan yang sebaliknya juga seperti itu teman-teman. Oleh karena itu hype dalam hal ini ataupun kehebohan dalam beberapa waktu ini di Twitter mengenai Gaussian Channels ini perlu juga kita berpikir tentang yang sebaliknya juga seperti itu teman-teman. Sekalipun saya menyatakan hal seperti ini bukan artinya saya inginkan ini jadinya bearish teman-teman. Saya malah menginginkan ini Bitcoin tembus 32.000 dan Gaussian Channels merah ini dan sudah berubah jadi hijau ini akan melanjutkan warna hijaunya dan Bitcoin terus naik teman-teman. Itu yang kita inginkan. Oke. Kemudian yang kedua di sini ingin saya berbicara adalah mengenai Aptos di sini. Ini adalah koin yang cukup baru teman-teman. Perkembangannya cukup bagus ya karena si Aptos ini menjalin kemitraan dengan Microsoft dalam hal ini teman-teman. Keduanya ini akan siap untuk menggabungkan teknologi blockchain itu dengan AI. Yang dalam hal ini teman-teman, si Aptos ini dengan layar satunya itu akan ikut serta dalam membangun kemudahan dalam membuat aplikasi-aplikasi yang terdesentralisasi dalam hal itu teman-teman. Bahkan di sini dia itu akan bikin semacam chatbot smart sehingga perpaduan antara AI dan blockchain ini nantinya itu ke depannya akan membawa semacam kombinasi teknologi yang paling menarik dan menghasilkan use case yang transformatif dalam hal ini. Karena teknologi Aptos Labs ini kemudian digabungkan dengan Microsoft
Azure Open AI Service, karena si Microsoft ini juga punya AI-nya sendiri. Jadi ini tujuannya adalah untuk mendemokratisasi blockchain yang memang sudah demokratis sebenarnya blockchain dalam hal ini teman-teman, dan pengguna ini akan gampang bergabung dengan Web3. Kemudian para inovator juga gampang sekali mengembangkan aplikasi mereka yang terdesentralisasi dengan menggunakan AI. Dan ini saya kutip langsung dari kata Rasmi Misra yang merupakan General Manager AI dan Emerging Technology di Microsoft tersebut, teman-teman. Sementara untuk price-nya si Aptos ini dari alls ya, dari semuanya ini. Untuk posisi si Aptos sekarang ini berada di kisaran $7,14 ketika saya merecord di sini teman-teman. Ini sudah turun lumayan dari all time high-nya dia di sini di kisaran $18, dan menurut saya karena ini lahir setelah bull runs-nya Bitcoin teman-teman, saya kira dengan perkembangan-perkembangan yang banyak terjadi di Aptos ini, kemungkinan besar akan bagus ke depannya. Jadi buat teman-teman yang hold Aptos untuk long term ataupun trading teman-teman, menurut saya ini koin yang bagus menurut saya di sini teman-teman. Akan tetapi ini bukan anjuran untuk membeli Aptos ataupun long investment di Aptos teman-teman. Ini untuk dipantau ya teman-teman. Kemudian update untuk Shiba di sini menarik ya. Shiba di sini itu banyak yang mulai stok dia sekarang ini. Karena ini akan ada namanya nih Shibarium debut yang memang ini sudah ditunggu, ini sudah sekian lama teman-teman, akan tetapi menurut data-data terbaru di sini, ini dari Into the Block, bahwa yang hold Shiba ini sudah banyak muncul sekarang ini, atau pengguna baru yang membeli Shiba untuk di stok itu sudah banyak di sini teman-teman. Jadi paus-pausnya muncul sekarang ini. Bahkan dari metrik ya di sini kita lihat ya bahwa ada 1,24 juta address. Jadi ini sudah banyak sekali ini yang hold dia ini teman-teman. Untuk si Shiba ini. Jadi untuk Shiba Army di luar sana, stay strong my friend. Black Chuan juga salah satu anggota dari Shiba Army, meskipun kecil-kecilan teman-teman. Kemudian kita beralih ke XRP yang terakhir di sini. XRP sempat to the moon, teman-teman. Sempat to the moon, $50 dia naik itu di Gemini. Jadi on Gemini, on Friday, itu dia kenaikan $50, akan tetapi dia turun lagi karena low liquidity di Gemini, teman-teman. Jadi menurut saya untuk si XRP-nya di sini memang ada antusiasme besar yang terjadi ketika listing di sana, teman-teman. Akan tetapi saya bisa bilang bahwa kita ini memang masih berada di zona-zona bear market sampai sekarang ini, teman-teman. Bahkan setelah kemenangan yang mungkin kita bisa bilang sifatnya itu partial ya, dengan SEC, si XRP-nya sempat naik sampai $0,9 dan akhirnya balik lagi. Dan tidak sedikit teman-teman setelah kemenangan tersebut, tidak sedikit orang yang semakin yakin ya dengan XRP di sini. Dan ini ada dari BitTrue di sini teman-teman. Who controls XRP controls universe. Ripple. Oke. Ini kayaknya balasan dari si ini nih, dia meretweet Elon Musk di sini teman-teman. Who controls the memes controls the universe. Oke, jadi ada yang bercanda-bercanda di sini ya. Who controls XRP controls the universe. Ya, ini sebenarnya sih jangan sampai kita overconfidence juga ya mengenai Ripple dalam hal ini teman-teman, karena kita juga mesti bisa bedakan ya mana yang sedang bercanda ataupun serius dalam hal ini teman-teman. Jadi saya ambil ini sebagai bagian dari ya jokes lah seperti itu. Untuk realistisnya teman-teman, sahabat-sahabat Black Chuan yang mungkin berinvestasi di Ripple atau XRP dalam hal ini teman-teman, melewati ATH sajalah dulu. Melewati ATH dulu yang pernah terjadi di 2018 teman-teman. Dan untuk update yang saya katakan tadi mengenai ada 3 miliar teman-teman, ada 3 miliar volume ini yang search paints interesting pictures untuk XRP dalam hal ini teman-teman. Ini berdasarkan data dari Messari. Jadi kenapa harga itu tidak bergerak meskipun terjadi volume besar di XRP ini? Dan ini dilakukan oleh para paus teman-teman, paus-paus XRP dalam hal ini. Kok harganya nggak naik seperti itu? Jadi sebenarnya hal ini merupakan semacam pertanda apakah nanti ke depannya si XRP ini secara harga itu akan breakout besar-besaran ataupun malah sebaliknya teman-teman. Karena massive transaction ini tidak menimbulkan perubahan harga di XRP.
Dan karena saya sering memberitakan tentang XRP ataupun hold XRP ya, dengan bag kecil ya. Dalam hal ini saya membayangkan ini semacam pertanda untuk terjadinya breakout ke harganya XRP, teman-teman. Itu yang saya inginkan, akan tetapi apakah itu yang terjadi? Kita akan lihat seperti apa di masa depan ini atau di minggu depan ini, teman-teman. Seperti apa pergerakannya. Kemudian, teman-teman, penting untuk kita lihat juga di sini dari Live Coin Watch di sini, teman-teman, bahwa ini menampilkan top cryptos years since last reaching their all-time high. Jadi ada all-time high yang terbaru yang pernah terjadi. Ini untuk Bitcoin-nya ini sampai harga yang sekarang itu kita sudah berada 1,7 tahun atau 1 tahun 7 bulan dari harga puncaknya, teman-teman. Kemudian ETH dan BTC ini samaan dia. Kemudian ada BNB. XRP ini sudah 5,6 tahun semenjak all-time high-nya. Jadi wajar kalau ada yang mengatakan bahwa oh ini koin mati, koin gak akan gerak lagi. Wajar seperti itu, teman-teman. Untuk yang punya keyakinan tentang XRP, jelas sudah melakukan research dan menanti momen-momen itu, teman-teman. Momen breakout untuk melewati ATH-nya tersebut, teman-teman. Dan untuk ADA sendiri di sini ada 1,9 tahun dan saya pantau-pantau di sini mirip ya dengan yang terjadi dengan H-bar ya, H-bar ataupun Atom. Jadi tiga koin ini 1,9 tahun dari ATH-nya. Jadi artinya di sini menurut saya mereka ini sudah berhasil dalam setiap siklus menembus ATH-nya, teman-teman. Sementara untuk si XRP-nya dan si XLM ini sama-sama dia ini belum menembus ATH yang sebelumnya. Apakah di 2025 nanti itu merupakan momentum mereka akan bikin ATH baru? Itu pertanyaannya. Dan sebagai kesimpulan saya, kenapa saya bullish di Bitcoin ini, teman-teman, ataupun aset-aset kripto ini adalah salah satunya bisalah ini dijawab dari Alan Greenspan, yang merupakan mantan ketua dari Federal Reserve, teman-teman. Dia menyatakan bahwa meskipun Amerika sempat diturunkan ratingnya ya dari Fitch rating dari AAA menjadi AA+, teman-teman, Amerika ini pasti akan bisa membayar utangnya karena dia bisa mencetak lagi uang seperti dikatakan oleh Alan Greenspan di sini, teman-teman. Dan artinya adalah bahwa Bitcoin itu yang hanya 21 juta koin tersebut, teman-teman, punya ruang besar untuk berkembang, sementara si dolar itu, teman-teman, tampaknya kalau dicetak terus-menerus dalam hal ini, teman-teman, akan semakin kekurangan nilainya. Itu yang saya pahami dalam hal ini, teman-teman. Bagaimana teman-teman melihat hal ini? Apakah bullish untuk Bitcoin ke depannya ataukah kita akan disuruh sabar lagi? Teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar seperti apa kalian menanggapi hal ini. Baik, teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.